Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja untuk pembukaan Bu. Ini tujuan kami itu untuk observasi. Jadi cuman untuk mewawancarai guru besar di sekolah ini Bu. Nah, jadi kami kan ada 2 kelompok di sini. Dan kelompok sana tuh tentang konferensi kasus, sedangkan kami tentang kunjungan rumah. Sebelumnya itu kami mau memperkenalkan diri. Melaksanakan nama saya biasa dipanggil Didi dari Lembang. Kalau orangnya dari mana? Kenalkan nama saya Rahma Putri, biasa dipanggilnya dari Lebih Sangkat. Perkenalkan nama saya masih pelajaran di Universitas Sangkat yang sudah Jadi sekarang kami itu mau wawancaranya Bu. Oh iya Bu, sebelum itu sekolah ini pernah melakukan kunjungan rumah gitu posisi Bu. Ibu Pernah sekali. Maksudnya sering gitu. kalau perencanaan saja itu masih lakukan sebelum kunjungan rumah. Sebelum kita kunjungan rumah tentu kita melihat dulu ya sejauh mana anak tersebut. Contoh kunjungan rumah itu kan apabila dilakukan anak kita atau siswa di sekolah itu sudah beberapa hari tidak sekolah, maksudnya sering tidak masuk ya Bu ya, lewat seminggu ya Bu, seminggu tidak tanpa kabar dari orang tua ataupun dari siswa, itu kami melakukan kunjungan rumah. Nah perencanaannya mungkin kami membawa absennya, terus kami menanyakan masalah apa yang terjadi di rumahnya. Maksudnya kalau kita setelah kunjungan rumah itu pasti kita akan mendapatkan yang baru ya Bu. Contoh masalah keluarganya nanti kan, bukan masalah anak aja, nanti pasti akan panjang kayak dalam itu. Masalah anak itu yang pertama. Yang kedua itu masalah keluarga, pasti kami dapat juga. Kalau udah kunjungan rumah kami kayak seperti di sekolah kehidupannya seperti ini, kita lihat fisiknya seperti itu. Ternyata setelah kita kunjungan rumah ternyata seperti ini ya yang terjadi di rumahnya, makanya anaknya seperti ini. Itu ya Bu ya, itu contohnya. Terus apakah ada pemberitahuan kepada keluarga siswa sebelum melakukan kunjungan rumah? Sebenarnya untuk kunjungan rumah kalau kita beritahu tidak ya. Tujuan kita melakukan kunjungan rumah itu kan kita mengetahui. Jadi kalau kita melakukan kunjungan rumah kita memberitahukan dulu, itu berarti ibaratnya orang tua mungkin bisa tahu juga di rumah gimana anaknya ini segala macam. Tujuan kita melakukan kunjungan rumah kan kita supaya tahu kehidupan kenyataannya seperti apa yang terjadi di rumahnya, seperti itu. Jadi intinya kita tidak memberitahu kalau melakukan kunjungan rumah, ya Bu ya. Jadi tambahkan gitu. Kalau menurut teori memang kesulitan. Iya. Ada setuju ya kita datang ke rumah tapi ternyata di lapangan itu sangat susah sesuai dengan teori tadi. Kami biasanya datang ke rumah itu dengan tiba-tiba. Iya. Mereka tidak mempersiapkan diri gitu. Contohnya kan bisa bersandiwara ya. Iya. Nanti kalau nggak tidur kamu dalam kamar bisa jadi seperti itu. Jadi memang teori dengan prakteknya agak berbeda. Menanyakan apa ini dan ada
ada ya beberapa, ibaratnya ini kan kita cuma secara umum ya biasa, karena kan kalau untuk kunjungan rumah kita kan secara rahasia ya dari BK kan nggak boleh memberitahu kan, cuma secara umum kalau yang dibicarakan itu palingan kenapa tidak sekolah, udah lewat dari seminggu nggak sekolah, pasti nanti ada juga yang secara umum masalah biaya katanya ya Bu ya, itu secara masalahnya gitu, masalah biaya dari keluarga, ini kan udah nyangkut ini ke keluarga itu. Apakah setelah melakukan kegiatan di rumah melakukan evaluasi? Pasti evaluasinya setelah kita melakukan di rumah, apakah anak datang ke sekolah, contoh kalau sudah datang ke sekolah kita lihat lagi apakah masih males-malesan atau tidak, jadi evaluasi itu pasti ada ya Bu ya. Kalau di sini selain membuat program, apakah ibu jadi selalu membuat program baik itu program tahunan atau bulanan untuk kegiatan pelaksanaan? Tentu karena dalam sekolah program itu jadi sebuah penilaian, jadi memang wajib Sebelum pedoman kerja. ya Dengan pedoman program kita itu bisa bekerja, tapi tanpa program itu kita tidak bisa. ya. Ya, bentar. Program kita ada program tahunan, program semesteran yang sebenarnya itu gunanya. Program yang seperti maksud itu kita ada program tahunan, ada program semesteran, ada program mingguan, ada program hariannya. Mau ditanyakan ya? Kalau program tahunan, program kita selama setahun. Jadi guru BK selama setahun apa saja dilakukan selama setahun itu program tahunan. Kalau program semesteran itu seperti FPL. Kalau FPL sebelum kita masuk kelas, jadi kan kalau kita masuk kelas kita kan ada namanya klasikal ya. Nah kalau BK itu kan ada klasikal, ada konseling individual, ada konseling kelompok, ada bimbingan kelompok. Nah jadi kalau FPL itu kebetulan kebanyakan kalau yang ada di sekolah itu klasikal, masuk kelas. Jadi kita memberikan nasihat tentang apa yang hot issue. Nah, hot issue ya. Jadi apa yang menjadi yang lagi hangat-hangatnya di sekolah, contohnya bully, itulah yang akan kita jelaskan. Kita bisa berikan ke dalam Di luar sekolah sampai bagaimana untuk ibu mengenai pelaksanaan kunjungan bagaimana pendapat ibu sebagai guru BK melaksanakan kunjungan itu sangat bagus sekali ya. Kalau dengan kita mengadakan kunjungan rumah, berarti kita bisa mengetahui siswa yang kalau di sekolahnya tadi sudah diberitahu juga di sekolah anak ini mungkin dari segi penampilan kita bisa mengatakan dia mampu ya Bu ya. Ternyata dengan kita melihat ke rumahnya, dengan kunjungan di rumah, ternyata kenyataan yang maksudnya apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi manfaatnya kunjungannya itu banyak sekali. Kita memang bisa mengetahui kondisi dari siswa kita, dari anak kita. Kondisi yang sebenarnya. Kita contohkan mungkin anak di rumah di sekolah saja bayarnya kayak tapi pada suatu saat terjadi masalah dia cepat hubungi ternyata di rumah
sesuai dengan jadi kita lebih tahu lebih dalam yang guru sendiri belum mungkin tidak tahu ya sebenarnya. Kita harus tahu. Iya, harus tahu. Apa saja fasilitas yang disediakan oleh pihak sekolah untuk mendukung pelaksanaan kunjungan rumah? Fasilitas mungkin fasilitas motivasi. Iya, motivasi ya, motivasinya. Motivasi dukungan dari Iya, dukungan dari sekolah. masuk dulu. Ibu juga Pindah gini. Kalau masuk tuh lebih cepat dari yang kiranya dari adik dari iya dari kalau sama kita ulang sama ya. Itu Pak Arif sana. Apa saja fasilitas selalu melaporkan pelaksanaan kunjungan rumah? laporannya ke siapa ya? Tapi alun ya, PL alun ya. Masih sampai saat ibu. Kalau dalam itu biasanya Ini wawancaranya mengenai kunjungan rumah. Lanjut. Sampai lalu sudah. Iya, kita boleh bukan Sudah. Iya bu, bu. SMA berapa belum? SMA jauh-jauh kayaknya bu. Ada yang dari Pariangan. Lanjut. Kok besarkan? Laporan ya. Ruangan sedang berubah, Mak. Iya bu. Laporan yang jelas pasti dilaporkan ke kepala sekolah bahwa kita sudah mengadakan kunjungan rumah. Tapi yang dilaporkan ya yang berbentuk umum, yang berbentuk rahasia mungkin dibuka itu pasti dilaporkan ya. Apapun kegiatan kita itu akan kita harus Jadi yang dilaporkan itu cuma masalah umum. Kalau masalah pribadi itu cukup kita aja. Iya, Cuma bukan asas kerahasiaan. rahasianya. Jadi kita pribadi nanti kita yang mengadakan pendekatan. Kalau dari kami Tapi kalau sudah memang 1-2 kali kita tidak selesai ya memang harus nanti kita ikutkan. Ya, kalau tidak ikutkan kelas sekolah nanti terjadi apa nanti yang disampaikan ke depan. Tak diambil dokumentasi. Saya bu, saya jalan bu. apakah ada lokasi waktu yang diberikan kegiatan pelaksanaan kunjungan rumah? BK itu tidak bisa dikasih alokasi waktu. Sebab BK itu sistemnya kan iya, tidak kapan terjadi kita harus siap tiba-tiba. Memang itu yang program BK. Kita tidak bisa buat jadwal hari itu nanti kita ternyata tidak dapat masalah. Jadi rata-rata masalah itu Yang bisa dikasih alokasi kalau ibu bikin program di belakangnya pasti buat apabila diperlukan. Itu apa yang di belakang kalau bikin program itu apabila diperlukan. Jadi kalau diperlukan memang waktunya kalau di BK itu apapun kegiatannya tidak bisa dipastikan. Iya, siap saja. Iya. Siap saja. Kalau perlu kita buat program di harian saja. Hari Selasa buat programnya besok kunjungan rumah. Atau hari ini kunjungan rumah. Iya, itu aja. Mungkin ya, bisa dimasukkan ke program harian itu. Layanan apa saja yang wajib diberikan kepada siswa pada
jumlah banyaknya yang maju kan jadi itu bilang Ini layanannya layanan bisa jadi layanan di luar. Jadinya istilahnya itu layanan individual. Itu kayak layanan individual ya, kan. Jadi kalau kunjungan rumah kalau dalam BK nggak salah ibu itu kegiatan pendukung. Iya, pendukung ya. Jadi kegiatannya kegiatan pendukung, layanannya kalau itu makan layanan individual. Konseling individual, layanan individual. Teknik pendekatan apa saja yang baik digunakan dalam proses Waktu nanti sih. teknik yang seperti apa teknik yang tekniknya kan ada 8 ya Apa bahasanya apa ya. yang Teknik pendekatan itu Apa ya? bukan teknik bukan itu. Kalau pendekatan itu seperti kayak konfrontasi kayak gitu kan, iya kan, yang kayak gitu kan. Kalau untuk kunjungan rumah mungkin lebih, aku nggak tahu juga ya pendekatan apa, cuman lebih menyadarkan siswa. Itu apa pendekatannya namanya? Kayak lebih menyadarkan siswa betapa pentingnya sekolah, apalagi dengan kondisi umpamanya rumahnya ya dikatakan di bawah itulah di banyak biaya, lagi banyak kan, kita akan lebih memberikan motivasi dan lebih kayak karena dengan kondisi seperti ini kita harus belajar kenapa ya Bu? Aku juga lupa pendekatan apa tidak pendekatan pendekatan Muhasabah gitu. bukan juga bukan ya Bu ya. Iya, kan ya. Iya. Kita ikut aja lah di situ nanti apa yang kita katakan Pokoknya ibaratnya menyadarkan, lebih menyadarkan siswa betapa pentingnya sekolah. ada juga tuh yang Ya, iya ya memang pasti ya ibaratnya kalau kita segala melakukan sesuatu pasti kita melihat pekerjaannya kan, pasti kita kan. Sebenarnya evaluasi bukan hanya UBK, sebenarnya setiap guru pasti mengevaluasi. Anak-anak sekolah, sekarang udah sekolah berarti kita evaluasi ya Bu ya. mengharapkan malas belajar dari teknik belajar yang baik selama kunjungan bagaimana menghilangkan malas belajar dan teknik belajar yang baik selama kunjungan rumah. Kalau belajar ya kita tadi kita ibaratnya kita lihat kondisi dia, realita dia di rumah itu seperti apa. Contohnya dia maaf dikatakan dia layak, contohnya dengan itu bisa nggak dia belajar, ibaratnya merubah kehidupan orang tuanya dengan saatnya seperti ini. Kalau dia tidak malas belajar, mudah-mudahan bisa berubah dan mengangkat derajat orang tua ya Bu ya. Motivasi ya, motivasi harus dengan keadaan orang tua yang seperti ini nanti dengan motivasi ini dia semangat dia saya semangat orang tua saya rumah yang lebih bagus dari ini motivasi Apakah ada lingkungan belajar yang baik apakah dari kawan yang bersihkan dari mungkin seperti les maksudnya
sejauh ini kebetulan beberapa kali kunjungan rumah ini Untuk yang formalnya sudah susah. susah kan? Iya. Tambah beban yang lain ya. Kan formal tetap mukanya ya. Jadi kita mungkin nggak tahu juga kalau anak itu biasanya mungkin sebenarnya dia nggak main berhubungan. Iya. Jadi susahnya kita ngasih beban yang lain. Mau jadi itu belajar kita lakukan rumah ada gak pertanyaan khusus gitu? Kalau ada bisa jadi ke orang tua yang pertama mungkin ke anak dia biasa yang anak biasanya kurang terbuka waktu dengan rumah itu kurang terbuka nanti kita kalau dia nanti kalau kita nanti besok kami tidak bisa datang ke mama kami belum bisa aja kita di bawah kalau saya cerita seperti nanti anak saya Kami bisa sampai di situ laki-laki ya. Ini kejadiannya berkelahi ini. Ada lagi Bu, bagaimana guru BK mengatasi situasi ketika rencana penyuluhan rumah tidak berkelanjutan sesuai keinginan? Sebetulnya yang tidak sesuai dengan harapan itu tidak juga, bukan maksudnya tidak ada ya. Biasanya sesuai dengan harapan. Ya kalau tidak ada, ibu keluar rumah satu kali ya, atau
atau sampai 3 kali. Kalau ketiga kalinya juga tidak ada, mungkin mereka memang tidak mau sekolah lagi, kita bawa dari sekolah surat pernyataan tidak akan sekolah lagi. Kita ada juga seperti itu. Sudah kali kunjungi 1 kali dan tidak hadir, besok kita kunjungi lagi dan juga sampai 3 kali. Kalau perlu yang ke-4 kali kita sudah membawa surat dari sekolah bahwa dia menyatakan memang tidak sekolah lagi orang tuanya. Itu solusi. Memang ada juga sudah sekian kali kita kunjungi rumah ternyata mereka memang tidak ingin untuk sekolah. Dan itu pun tidak seberapa rata-rata. Apalagi anak SMP itu rata-rata mereka memang butuh perhatian sebetulnya. Mau tengok tadi anak itu mereka bukan nakal. Ini memang itu masih butuh perhatian. Istilah orang Minang akal itu yang ngalung-ngalung. Jadi memang jauh beda lah, enak sih sedikit mereka itu sebetulnya kalau dengan anak-anak. Tapi kalau kita dulu kurang enak. Kalau kita berarti kita dekat dengan anak-anak, mereka suka dengan kita, orang suka dengan air mata. Enak, itu dah enak. Tapi kalau dalam anak-anak kendala itu sebenarnya kita takkan dulu kita mungkin terus. Tapi kita tidak salah bagi kita itu Tuhan yang kita bekerja. Itu prinsip ibu. Nah, kita pernah lapor semua. Oh Pak, saya konseling tadi lagi mereka kan konseling mana tadi itu kan menyatakan bisa. Kan susah. Cukup kita kita berbicara. Walaupun mereka itu berubah, nggak berubah. Emangnya manusia itu seperti membalik anak. Kalau LBK itu saja berubah. Dan kalau pun dapat perubahan suatu saat nanti di sebuah perguruan tinggi atau di SMA akan dirasakan kembali nasihat-nasihat yang kita beri. Pasti yakin Tugas kita tidak bosan-bosannya menasihati. Iya. Yakin ibu, sebab anak-anak sudah tambah dari mulai marahi saya, setelah ibu tegur saya ada mendapatkan nilai kan memang kami ada jam lokal sekarang itu kami tidak membahas materi, kami menanamkan materi kan, materi cuma menanam kalau mengajarkan bawahnya norma-norma itu kan guru lain sebetulnya kan, tapi kami tidak bukan mengajarkan apa-apa norma, tapi bagaimana yang melaksanakan norma. Iya, amalkan norma yang sudah diajarkan oleh PKN itu perlu diimplementasikan. Tapi mudah-mudahan di KBK baru ini lebih bagus, betul-betul lah di dalam KBK. Tapi biasanya apa yang contohnya itu ya, apa yang kita alami di masa kuliah itu sangat jauh berbeda setelah kita bekerja. Jadi ibaratnya kita membahas ini berbeda. Kalau kita udah terjun di sekolah itu berbeda yang kita pelajari itu dengan apa yang kita terapkan di sekolah. Misalnya kan rumah, terus permasalahan itu selesai, gimana tuh adaptasinya? Kayak masih aja gitu. Lagi kan, kunjungi lagi. Kalau teman ya kan pasti ada teknik lain, kayak punya rumah misalnya. Kalau tidak tercapai, Yang pertama kan karena tidak tercapai, konseling yang kedua, kan itu belum tercapai ya. Yang jelas sudah kunjungan rumah pasti konseling kedua. Itu yang kita lakukan. Kita panggil lagi, jadi setelah dia ada masuk ke sekolah kita panggil lagi. Sebetulnya anak-anak itu enggak juga berat. Mas belajar, memang kita sih dari rumah. Iya. Pendidikan orang tua kurang. Iya. Itu dari tidak terlalu berat. Jadi kalau kita udah mulai bisa 1, 2, kalau memang anak ada dasarnya mau sekolah, insya Allah. Tapi kalau memang dasar anaknya tidak mau sekolah, memang okupasi dari orang tua juga tidak ada, kan kami tawarkan lagi, dan kamu sama ekonomi bisa dibicarakan di sekolah. Iya, bersedia ngasih kompor di sekolah. Jadi kami musyawarahkan itu apa itu anak tempo sekolah karena tidak ada kompor. Siap Kita musyawarahkan itu.
Jadi tindak lanjutnya mungkin akan selanjutnya. Iya Bu. Untuk permasalahannya itu biasanya permasalahan gimana ya? Misalnya di konferensi kan yang berat-berat gitu. Kalau belajar atau lebih dari seminggu nggak masuk dan nanti kita telusuri di rumah karena ongkos nggak ada katanya nggak bisa pergi sekolah. Kebetulan di sekolah ini banyak yang jauh, itu banyak yang jauh karena ke sekolah itu memang itu ongkos sebenarnya gitu banyak. Ibaratnya yang banyak sekolah tuh yang di Sepenat Mas ini yang di Sarasoyo ya, misalnya Mes Sarasoyo itu memang jauh ke sini. Jadi kalau memang kurang biaya ya, kalau untuk pun jauh ya, memang transportasi. Jadi banyak kendalanya di sana. Yang paling banyak masalahnya itu nggak sekolah karena biaya. Ya Bu ya. Jadi mungkin beda dengan konferensi kasus Ya beda banget. mungkin karena masalahnya tidak bisa dibahas di luar itu, tidak bisa diselesaikan oleh wakil, tidak bisa diselesaikan oleh mereka. Nah nanti kita akan kumpul dengan orang tua. Tapi kalau kunjungan rumah itu memang rata-rata anak yang sering tidak mau sekolah. Iya. Anak yang sering tidak mau sekolah lalu kita tengok ke rumah ada apa sih di rumah itu biasanya. Jadi kita memang beda dengan konferensi sudah jujur aja tapi iya itu mungkin masalahnya karena memang malas sekolah jadi kita tengok ke rumah berarti yang membuat anak ini malas. Jadi ada yang orang tuanya blokir, udah bercerai, ada yang orang tuanya bekerja pergi pagi pulang malam, jadi ibaratnya nggak ada yang kontrol. Makanya kayak ada juga kasus dia pergi sekolah kata orang tuanya ngacau kemana gitu, kayak gitu aja masalahnya terjadi di sini. Ya berarti nggak ada ya Bu ya. kalau memang karena tidak karena kurang motivasi Masih orang tua. perhatian dari orang tua ya masalah. Ada nanti kita tambah aja sedikit. itu intinya Hai. Kalau ini kebetulannya kuliah sama kuliah apa ini? BK. Sama kuliah. Kalau dosen itu kan berarti dosen apa ya kalau yang terbang sama dosen terbang ya asistennya. Kalau yang dosen presidennya Bu Diri. Tinggal di mana? Kalau Bu Rina kenal? Bu Rina ada yang Bu Ani, Pak Masril. Kalau dulu kebanyakan sama itu Bu Rina. Ibaratnya jarang sama sistem dosen. Jadi kurang kenal sama Bu Destri. Iya, jadi memang Pak Masril, Bu Ani, Pak Das itu ketua jurusan. Bu Ransel. Iya. Sama saya masih gadis kan. Mas udah. Tapi sudah kenal sudah suami. Nggak tahu gitu ya. Ya. Kalau dosen terbang di Padang Istrinya apa itu namanya? Usil. jarang kadang ke sini yang dosen BK-nya. Ya, biasanya kelompok bimbingan kelompok nanti biasanya dari Padang. Ceklat biasanya. Kelompok
Biasanya enggak sih. Siapa Mas? Itu kan yang dekat dengan Pak Mas. Nah, bilang aja lah tulis salam. SMP satu. Sama itu juga ya rumahnya. Ingat kan? Awas ya. Pakai gelarnya. Oh capek macam ada bilang semua. Ada dalam. Amin. Mulyawati. Mulia ya mulia. Mulyawati. SPDI. Islam. Sarjana pendidikan Islam. Iya. Jadi ini tugas dari Ibu Desri ya. Apa SKS kuliah ya? Tergantung kalau dia Udah. kebetulan ini masih di ruang apa yang tadi ada di bawah lagi. Gimana sebenarnya sih Bu? Di ruangan itu cuma 2 ibu guru BK. Tiga. Oh, berarti itu guru BK memang kebetulan ada ruangan. Oh bukan, ini satu ini ruangan. Ruangan satu ini kebetulan. Kebetulan pindah. Kita pindah ke sini kan masuk kayak pojokan ada di sebelahnya udah ada jadi pindah. Kalau waktu Latifah itu dulu pojokan lebih kecil di ruangan itu karena B3 kamu datang, kemudian kayak lebih dari 1/4 ruangan banyak di sini. Terakhir ini pustaka baru pindah ke sini jadi kita di sini satu komplek aja. Itu kan kita tulis. Kalau komplek aja memang contohnya memang bisa. Cuma serius sih yang panik ini mama baru anak keluar dari sampai Iya. jadi kan kita yang anak cari Iya. terlalu kadang namanya manusia menganyo pakai CN Kalau panjang susah itu. adalah Cepat tahu jawaban. alah bentuk rasa yang naik kita membeli susah jadi kalau dia nggak beli sekolah jadi di CN Asia pindah ke CN